Ada satu pertanyaan yang sering muncul di benak banyak wanita muda. Kenapa aku belum punya pasangan? Atau mungkin kamu pernah mendengar komentar seperti ini. Kapan nikah? Jangan terlalu pemilih, nanti kelewatan. Atau bahkan, kalau nggak buru-buru cari pacar, nanti umurmu semakin tua. Rasanya seperti ada tekanan besar yang datang dari mana-mana, dari keluarga, teman, bahkan dari media sosial. Aku sendiri pernah merasakan hal yang sama. Ada saat-saat ketika aku merasa seperti sedang berlomba dengan waktu, seolah-olah hidupku tidak lengkap tanpa adanya pasangan. Tapi tahukah kamu bahwa tekanan itu seringkali berasal dari ekspektasi orang lain, bukan dari diri kita sendiri? Kita terjebak dalam pola pikir bahwa cinta adalah tujuan utama hidup, padahal sebenarnya, cinta yang paling penting adalah cinta pada diri sendiri. Sebelum kita mencari cinta dari orang lain, kita harus dulu belajar mencintai diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak bisa mencintai diri sendiri, bagaimana mungkin orang lain bisa benar-benar mencintai kita? Bayangkan ini, kamu sedang berdiri di depan cermin. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu melihat seseorang yang layak dicintai, dihargai, dan dihormati? Atau apakah kamu melihat seseorang yang selalu merasa kurang? Kalau jawabannya adalah yang kedua, jangan khawatir. Kamu tidak sendirian. Banyak dari kita pernah merasa seperti itu. Tapi hari ini, aku ingin mengajakmu untuk mulai memandang dirimu dengan cara yang berbeda. Karena cinta yang sehat dimulai dari hati yang bahagia. Dan hati yang bahagia hanya bisa tumbuh dari rasa cinta pada diri sendiri. Apa sih artinya mencintai diri sendiri? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya jawabannya sangat dalam. Mencintai diri sendiri bukan hanya tentang merawat tubuh kita secara fisik atau memanjakan diri dengan hal-hal menyenangkan. Lebih dari itu, mencintai diri adalah proses belajar untuk menerima diri kita apa adanya, tanpa perlu menjadi sempurna di mata orang lain. Kita semua punya kekurangan, luka masa lalu, dan ketakutan yang kadang membuat kita merasa tidak cukup baik. Tapi tahukah kamu bahwa setiap bunga punya caranya sendiri untuk mekar, dan setiap manusia punya waktunya sendiri untuk tumbuh. Bayangkan dirimu seperti bunga yang sedang tumbuh di taman. Ada bunga yang mekar cepat, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Ada bunga yang tampak megah dengan warna-warna cerah, ada juga yang sederhana namun tetap memesona dengan caranya sendiri. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap bunga diciptakan unik dan memiliki pesonanya masing-masing. Begitu juga denganmu. Kamu tidak harus menjadi seperti orang lain untuk dihargai atau dicintai. Kamu sudah cukup berharga apa adanya. Namun, mencintai diri sendiri bukan berarti kita harus selalu merasa puas dengan kondisi saat ini. Justru, cinta diri adalah fondasi untuk berkembang. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita memberikan izin pada diri untuk tumbuh tanpa rasa takut atau tertekan. Misalnya, bayangkan kamu sedang menanam benih di pot kecil. Kamu tidak bisa langsung menaruhnya di bawah sinar matahari yang terik, karena akarnya belum cukup kuat. Kamu perlu menyiramnya sedikit demi sedikit, memberinya nutrisi, dan melindunginya hingga siap menghadapi dunia luar. Begitu juga dengan hati kita. Kita perlu merawatnya dengan sabar, membangun rasa percaya diri, dan belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Lalu bagaimana cara praktis untuk mulai mencintai diri sendiri? Ini beberapa langkah yang bisa kamu coba, dan semoga bisa membantu kamu menemukan kedamaian dalam dirimu. Kenali dirimu lebih dalam. Langkah pertama untuk mencintai diri sendiri adalah dengan mengenali siapa dirimu sebenarnya. Terkadang kita begitu sibuk mencoba menjadi apa yang orang lain inginkan, sampai-sampai kita lupa siapa kita sebenarnya. Cobalah untuk bertanya pada dirimu, apa yang membuatmu bahagia? Apa yang membuatmu merasa damai? Apa nilai-nilai yang penting bagimu? Ketika kamu mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kamu akan lebih memahami dirimu sendiri. Dan ketika kamu memahami dirimu, kamu akan lebih mudah mencintai dirimu. 2. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial seperti sekarang, sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap perbandingan. Kita sering melihat orang lain yang tampaknya lebih sukses, lebih cantik, atau lebih bahagia daripada kita. Tapi ingatlah, apa yang mereka tampilkan di media sosial hanyalah potongan kecil dari kehidupan mereka. Mereka juga punya masalah dan kekurangan, meskipun tidak ditunjukkan secara terbuka. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda-beda, dan kamu tidak perlu buru-buru untuk sampai di tujuan.
Dirawat tubuh dan pikiranmu dengan penuh kasih sayang. Kadang-kadang, kita begitu sibuk memikirkan orang lain atau mengejar target hidup, sampai-sampai kita melupakan tubuh dan pikiran kita sendiri. Padahal, tubuh kita adalah rumah bagi jiwa kita. Kalau rumahmu kotor, rusak, atau tidak terawat, bagaimana mungkin kamu bisa merasa nyaman tinggal di dalamnya? Mulailah dengan hal-hal kecil seperti tidur yang cukup, makan makanan bergizi, atau sekadar melakukan peregangan ringan di pagi hari. Untuk pikiranmu, luangkan waktu untuk meditasi atau menulis jurnal. Tuliskan perasaanmu, apakah itu bahagia, sedih, atau marah. Dengan menuliskannya, kamu memberi ruang bagi emosimu untuk bernapas. 4. Bangun hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri. Hubungan yang paling penting dalam hidupmu bukanlah hubunganmu dengan pasangan, teman, atau keluarga, melainkan hubunganmu dengan dirimu sendiri. Bagaimana kamu berbicara pada dirimu? Apakah kamu sering mengkritik diri sendiri dengan kata-kata seperti, kamu payah, kenapa kamu selalu gagal, atau kamu gak cukup baik? Jika iya, cobalah untuk mengubah pola pikirmu. Gantilah kata-kata negatif itu dengan afirmasi positif, seperti aku sedang belajar, aku sudah berusaha, atau aku layak mendapatkan kebahagiaan. Ingatlah, kamu adalah sahabat terbaik untuk dirimu sendiri. Fokus pada impianmu, bukan tekanan orang lain. Seringkali kita merasa harus segera memiliki pasangan karena tekanan lingkungan. Kapan nikah? Kenapa masih sendiri? Atau jangan terlalu pemilih. Kata-kata seperti ini bisa membuat kita merasa tidak cukup baik jika belum memiliki hubungan romantis. Tapi ingatlah, hidupmu adalah milikmu. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Alih-alih fokus pada tekanan itu, cobalah untuk memikirkan impianmu sendiri. Apa yang ingin kamu capai dalam hidup ini? Apakah itu karir yang sukses, pendidikan yang lebih tinggi, atau passion yang ingin kamu kembangkan? Ketika kamu fokus pada impianmu, kamu akan lebih percaya diri dan menarik bagi orang lain. Belajar untuk bilang tidak ketika lagi perlu. Salah satu bentuk cinta diri yang sering diabaikan adalah kemampuan untuk menetapkan batasan. Kadang-kadang, kita terlalu takut untuk mengecewakan orang lain sehingga rela mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Misalnya, menerima ajakan yang sebenarnya tidak ingin kamu lakukan. Atau terus-menerus mendengarkan keluhan orang lain tanpa batas. Belajarlah untuk mengatakan tidak ketika kamu merasa tidak nyaman. Ini bukan berarti kamu egois, melainkan cara untuk melindungi energi dan waktu berharga yang kamu miliki. 7. Ingatlah bahwa mencintai diri adalah proses. Terakhir, ingatlah bahwa mencintai diri sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah proses yang berkelanjutan, seperti menanam pohon. Pohon itu tidak langsung tumbuh besar dalam sehari, tapi butuh waktu, kesabaran, dan perawatan. Begitu juga dengan cinta diri. Ada hari-hari ketika kamu merasa sangat mencintai dirimu, tapi ada juga hari-hari ketika kamu merasa ragu atau bahkan membenci diri sendiri. Itu wajar. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih baik setiap harinya. Dan tahukah kamu, ketika kamu sudah mencintai dirimu sendiri, kamu akan lebih mudah mengenali orang-orang yang tepat untuk masuk ke dalam hidupmu. Kamu tidak akan lagi merasa perlu mengejar cinta, karena cinta yang sejati akan datang dengan sendirinya ketika kamu sudah siap menerimanya. Sekarang, setelah kita membahas begitu banyak hal tentang mencintai diri sendiri, aku ingin kamu bertanya pada dirimu sekali lagi, sudah kamu memberikan cinta yang cukup untuk dirimu? Jangan takut untuk memulai langkah kecil. Mungkin hari ini kamu bisa mulai dengan melakukan satu hal yang membuatmu bahagia. Entah itu membaca buku favoritmu, menulis jurnal, atau sekadar berjalan-jalan di sore hari. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk mencintai dirimu adalah investasi besar untuk masa depanmu. Dan ingatlah, mencintai diri sendiri bukan berarti kamu menjadi egois atau tidak peduli dengan orang lain. Justru sebaliknya, ketika kamu mencintai dirimu, kamu akan lebih mampu memberikan cinta kepada orang-orang di sekitarmu. Kamu akan lebih percaya diri, lebih sabar, dan lebih bijaksana dalam memilih hubungan yang tepat. Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat adalah hubungan yang dibangun di atas fondasi cinta diri yang kuat. Aku ingin mengakhiri video ini dengan satu pesan penting. Kamu layak mendapatkan cinta yang terbaik, dan cinta itu dimulai dari dirimu sendiri. Jadi jangan buru-buru masuk ke dalam hubungan hanya karena tekanan atau rasa takut sendirian. Fokuslah pada dirimu dulu.
rawat dirimu, dan bangun kebahagiaanmu sendiri. Ketika waktunya tiba, cinta yang indah akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu kamu kejar. Nah, kalau kamu punya cerita atau pengalaman tentang bagaimana kamu belajar mencintai diri sendiri, aku sangat ingin mendengarnya. Share di kolom komentar ya, karena ceritamu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang di luar sana. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasa kontennya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Love you all and remember, you are enough, just as you are.